Halo geng, apa kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja. Oke deh, saya doain rezeki kalian lancar. Selamat datang di Rindu Bioskop. Kali ini Mimin Ganteng Sejagat Raya tapi bohong akan membahas sebuah film tahun 90-an yang berjudul Ten Brother. Sebelum Mimin mulai videonya, kamu tekan dulu tombol like and subscribe terlebih dahulu. Oke lah, kalau begitu kita langsung ke pembahasannya. Iya kan? Film ini diawali dengan seorang kakek-kakek yang bercerita kepada anak-anak tentang kisah legenda 10 bersaudara. Ia bercerita bahwa Dewi Langit memiliki gelang yang terbuat dari sebuah peri dan masing-masing memiliki kekuatan aneh. Namun sang Dewi bersin dan menyebabkan gelangnya jatuh ke bumi dan film pun dimulai. Film dimulai dari seorang ayah yang akan merayakan ulang tahunnya yang ke-100. Namun dia bingung mau membagikan hartanya kepada si sulung yang idiot atau si bungsu yang suka berjudi. Karena kedua anaknya seperti itu, si ayah ingin menyalurkan hartanya ke yayasan sosial. Si sulung dan istrinya yang mendengar itu akhirnya merencanakan pembunuhan ayahnya. Istri si sulung membuatkan teh beracun yang ada asap tengkoraknya. Namun si ayah curiga dan menyuruh meminumnya. Tapi si istri malah meminumkannya ke suaminya. Karena panas disemburkan ke wajah istrinya dan membuat wajahnya rusak dan si suami bibirnya tuwer. Di tempat lain, si bungsu yang asik berjudi dijemput dan diomelin si istri agar segera pulang untuk merayakan ulang tahun ayahnya. Dan di meja makan, ayahnya masih berharap si bungsu pulang. Istri si sulung menyediakan ikan yang di dalamnya diisi belut dan berharap ayahnya kaget dan meninggal, tetapi malah si tabib yang meninggal. Cobaan pembunuhan berikutnya dengan laba-laba dan saat diminta ternyata laba-laba itu sudah ada di punggung istri dan si istri pun berlari dan dipukulin semua orang termasuk ayahnya. Saat acara sudah selesai, si bungsu pulang dengan membawa kupon diskon peti mati dan sebuah jam antik untuk diberikan kepada ayahnya. Saat jam menunjukkan 12 malam, jam tersebut berbunyi dan keluar boneka vampir yang mengagetkan ayahnya hingga meninggal. Tapi si bungsu yang tidak tahu dengan pedenya malah bercerita kalau dirinya ingin bertobat dari judi. Di esok hari karena ayah tak sempat menulis surat wasiat, menurut adat setempat seluruh harta warisan jatuh kepada si sulung dan si bungsu menyumpahi si sulung kesambar petir. Tapi malah si bungsu yang tersambar dan malam hari pun si bungsu dan istrinya tinggal di rumah sempit dan di situ si bungsu bersumpah kepada istrinya akan berubah dan akan mendapatkan kesialan apabila melanggar sumpahnya. Saat lapar, mereka ingin menyembelih kerbau di tempat tersebut. Si kerbau yang akan disembelih akhirnya berbicara, bahkan dengan bahasa Inggris. Ternyata kerbau itu bisa bicara karena makan rumput di belakang rumah tersebut. Dan di malam itu si bungsu dan istrinya mencoba menanam jenis buah dan sayur di tanah tersebut. Dan keesokan harinya mereka kaget karena semua berubah menjadi super besar. Bahkan sandal dan tempat duduk mereka bertambah besar. Di pasar, petugas yang sedang menangkap gadis-gadis muda diherankan dengan buah dan sayuran berukuran super besar di mana-mana. Sin berpindah ke seorang panglima. Dia berada di depan cermin ajaib dan sedang bertanya siapa yang paling berkuasa dan cermin menjawab bahwa dialah yang paling berkuasa dan pedagang menyuruh membelinya. Tapi panglima ingin satu pertanyaan lagi. Karena cermin tahu panglima tidak berniat membeli, si cermin menjawab dengan lesu. Dan panglima pun menghancurkan cerminnya dan menyuruh pengawal dan penyihir menangkap si pedagang. Akhirnya si pedagang tertangkap dan ia pun bersumpah ingin balas dendam karena penghinaan itu. Awal panglima yang ditugaskan ke pasar mencari gadis-gadis malah pulang membawa buah tomat yang super besar dan si penyihir disuruh mengecek apakah tomat itu asli atau palsu. Ternyata tomat itu asli dan panglima pun berkesimpulan kalau di tanah tempat buah itu tumbuh ada harta karun yang sangat berharga dan ingin mencarinya. Di rumah bungsu, sulung dan istrinya datang untuk membuktikan tanah itu dengan menanam payudaranya dan si sulung menanam kepalanya dan membesar dan payudara istrinya pun juga membesar, dan tindakan mereka dipergoki si bungsu dan membuat mereka kabur. Si bungsu yang merasa menanam buah kurang maksimal, ia pun mencoba menanam uang. Siapa tahu pohonnya tumbuh
Dan ternyata benar, tumbuh pohon uang dan di pohon itu ada gelang ajaib. Kemudian bungsu dan istrinya membawa gelang itu ke rumah dan mereka yakin bahwa gelang itu akan mengabulkan segala keinginan. Dan mereka minta agar hamil dan malah si bungsu yang hamil. Karena salah ngomong, ada banyak hantu yang muncul dan saat jam antik berbunyi dan boneka vampir keluar, hantu itu pergi semua. Sulung yang dari tadi mengawasi mereka berusaha merebut gelang itu dan hanya bisa merebut 5 mutiara saja. Saat ia lari keluar, Panglima datang dan meminta mutiara itu. Ia memberi mutiara yang palsu ke Panglima. Si bungsu yang tahu bahwa di luar ada Panglima yang kejam menyuruh istrinya lari lewat belakang. Dan si bungsu menelan kelima mutiara dan berusaha melawan pengawal Panglima dan malah babak belur. Istri si bungsu yang lari ke belakang mengambil mutiara dari istri si sulung kemudian menelannya istana untuk diinterogasi, di mana 5 mutiara yang lainnya dengan cara yang kasar dan lembut. Tapi si suami enggan bicara dan Panglima pun berpura-pura ingin membunuh anaknya, padahal itu si penyihir. Akhirnya si bungsu yang tidak tega mengatakan bahwa ia menelan kelima mutiara itu, dan Panglima pun memerintahkan untuk membelah perut si bungsu. Namun saat mau dieksekusi, perutnya tiba-tiba membesar, dan di tempat lain perut si istri juga membesar, dan malah dikubur warga. Dan si bungsu pun melahirkan di istana Panglima, dan karena yang dilihat pertama kali Panglima, akhirnya mereka memanggil Panglima ayah. Anak-anak itu memiliki kekuatan, ada yang sangat kuat, ada yang lihai seperti karet, ada yang tubuhnya sekeras baja, dan ada tubuhnya yang bisa memanjang, dan ada yang mengambil celana Panglima. Dan Panglima berinisiatif mengumpulkan semuanya dan merebusnya menjadi mutiara lagi dan memakannya agar bisa jadi kaisar. Kembali ke istri si bungsu, ia melahirkan di kuburan. Karena disangka hantu, anak-anak ini malah menginjak-injak ibunya, dan saat mereka sadar bahwa mungkin itu ibunya, mereka langsung menariknya. Ibunya yang takut, ia berlari dari mereka. Ternyata anak-anak itu juga memiliki keajaiban. Ada yang matanya ajaib, ada yang telinganya ajaib, ada yang ahli menggali, ada yang mulutnya besar, dan yang ahli menangis. Si ibu yang takut malah menyandra si mulut besar dengan tali pusar, dan singkatnya mereka pulang bersama. Dan di penjara si bungsu berteriak ingin dibebaskan. Ia diberitahu tetangganya bahwa gara-gara meludah di depan rumah Panglima, ia dipenjara seumur hidup. Sedangkan si bungsu melahirkan anak di ruang tamu, pasti akan dipenjara 500 tahun. Ia pun takut. 5 anak tadi dilatih untuk dijadikan senjata dan dilatih seperti anjing. Sedangkan anak yang bersama ibunya mencoba mencari ayah ke berbagai tempat, namun hasilnya nihil. Dan kelima anak tersebut menyepelekan ibunya. Akhirnya ada tukang sulak lewat dan mengajari si ibu dalam mendidik anak. Dan habis mereka terkena pukulan. Dan malam pun mereka tak diizinkan masuk ke dalam rumah. Si ayah yang berhasil kabur dengan menggali lubang menemui anaknya di halaman. Si ayah menyumpahi Panglima karena memperlakukan anaknya seperti anjing dan ia pun mencoba membangunkan anak-anak itu dan malah ketahuan Panglima dan Panglima pun menyuruh anak-anak itu menghajarnya dan saat ayah diajar ia mengatakan ibunya akan baik-baik saja melihat anak-anak itu baik-baik saja dan si ayah pingsan dan dimasukkan penjara lagi. Dan anak-anak pun bertanya apakah itu ibu, dan Panglima malah membohongi dan mengatakan bahwa ibu itu menakutkan dan suka memakan anak-anak. Dan Panglima akan mengajak jalan-jalan mereka di pagi harinya. Sedangkan di rumah ibu, anak-anak tetap di luar sampai pagi karena belum menyesal dan masih berbohong. Si ibu memukul mereka. Mereka pun jadi baik dan melayani si ibu dan si ibu menceritakan kepada mereka seperti apa ayah mereka dan ibu terjedot tiang sampai 2 kali karena melebih-lebihkan ceritanya. Karena anak-anak berjanji akan menjadi orang baik, si ibu mengajak mereka jalan-jalan ke kota. Di kota mereka jalan-jalan dengan bahagia.
hingga Panglima dan pengawalnya datang dan menyebabkan mereka terpisah. Saat Panglima lewat, ia berusaha dibunuh oleh kawanan si pedagang kaca. Mereka ingin balas dendam dan anak-anak pun bertarung dengan sengit. Berkali-kali si Lima dijadikan tameng oleh Panglima dan akhirnya terjatuh, dan saat mau ketabrak, ia diselamatkan oleh si ibu yang belum menyadari mereka ibu dan anak. Beri balon, namun ia ditabrak seseorang dan menyebabkan balon itu terbang, dan si Lima mengejar balon itu. Di tempat bertarung tadi, anak-anak nampak sudah mengalahkan si perompak itu, namun mereka tidak menemukan si Lima. Akhirnya mereka mencari ke berbagai tempat, dan anak-anak ibu yang melihat balon itu terbang, semua bergegas mengejar balon itu. Dan saat susah payah mau mengambil balonnya, yang nyangkut, si Tujuh yang badannya tinggi malah mendahulunya dan membuat anak-anak ibu jatuh. Si 1 dan 9 yang merasa dicurangi, mereka memukul si 5 dan ketahuan si 3 dan diajak berduel dalam perlombaan. Akhirnya perlombaan pun terjadi. Yang pertama yakni lomba lari, si 7 vs si 10, dan ia dicurangi si 8 lewat bawah tanah. Lomba kedua yaitu pukul lonceng. Si 3 yang mencoba berkali-kali tidak bisa karena terhalang air. Akhirnya menyerah. Giliran anak ibu mencoba, si 9 pun disuruh menyedot air, kemudian dipukul si 1 dan mereka pun menang lagi. Dan lomba yang ketiga mengangkat tai. Si 3 bangga mengangkat 1 tai, padahal anak-anak ibu melakukan dengan aneh dan banyak sekali. Dan anak ibu menari karena sadar bahwa anak-anak tadi anak-anak Panglima. Mereka berlari ke gang sempit yang tidak bisa dilewati oleh si gendut. Saat si 3 dan si 5 lengah, mereka dibius dan dibawa pulang. Mereka bermaksud melakukan pertukaran dengan ayah mereka. Ibu yang tahu akan hal itu malah memarahi dan memukul mereka. Si 3 dan si 5 yang tersadar mengintip hal itu dan mengira bahwa ibu adalah orang yang jahat. Saat si 3 mau mengampak si ibu, mereka malah dikasih makan dan diajari sopan santun, karena sebelumnya mereka makan dan kencing seperti anjing dan mereka memanggilnya ibu. 3 pun mau balas budi dengan membebaskan ayahnya. Panglima pun diajak pergi oleh si 3 dan si 5 untuk menemui ibu dan anak-anak tadi. Ia pun keluar bersama pengawalnya dan di saat yang sama ibu dan anak-anak berusaha untuk membebaskan ayahnya di istana Panglima. Ibu memberikan satu-satunya foto ayah mereka dan malah terbakar. Si 1, si 8 dan si 9 disuruh ibu menyusup ke dalam dan malah keluar lagi. Saat kembali menyusup, si 9 memakan kare ayam yang sangat pedas. Ia pun kepedasan sampai mengeluarkan api ke arah si 1 yang menyebabkan matanya tak bisa melihat dengan jelas. Si 9 pun tak bisa bicara karena terlalu berisik. Mereka dimasukkan ke penjara dan tinggal si 8 yang bisa mengenali ayah mereka. Dan si 8 malah terjatuh dan membuat kacamatanya lepas dan terpijak. Mereka pun malah menemukan jalan buntu. Di penjara mereka ketemu ayahnya sendiri yang sebelumnya sempat menipunya karena tidak saling kenal. Kemudian saat tahu dia itu si ayah, mereka merencanakan kabur dari penjara itu. Sempat terjadi salah pukul karena penglihatan si 8 kurang jelas. Akhirnya mereka berhasil membuka kunci dan kabur setelah membebaskan tahanan lainnya. Di luar istana ibunya khawatir dan menyuruh si 2 untuk memanjat agar ia bisa mendengar dengan jelas. Karena bertepatan dengan bunyi sirene yang keras, ia pun jatuh dan pendengarannya jadi tuli. Ayah dan 3 anaknya berhasil kabur dari penjara, namun di luar ternyata ada penyihir yang menangkap mereka kembali. Scene berganti ke Panglima yang disesatkan oleh si 3 dan si 5. Mereka yang ketahuan berbohong akhirnya ditangkap Panglima dan ia dikumpulkan dengan saudaranya yang lain. Saat sudah terkumpul mereka malah reuni. Si 5 yang mengincingi Panglima berhasil kabur dan membawa kunci, kemudian membebaskan saudara dan orang tuanya. Dan pertarungan pun terjadi dan anak buah Panglima diajar habis-habisan oleh mereka. Dan si penyihir berusaha membunuh Panglima dengan menusuknya, namun ia gagal karena Panglima punya ilmu kebal.
dan anak-anak itu dijebak dengan teko dan akan dimasak agar jadi mutiara lagi. Dan mereka tidak bisa keluar karena kekuatan mereka tidak berfungsi. Si ayah dan ibu berusaha melawan Panglima. Saat ayah membawa pedang, ia memotong kabel teko itu dan ternyata di teko itu ada baterai yang membuat teko tetap menyala. Si 10 yang dipaksa menangis akhirnya memenuhi teko dengan air matanya dan menyebabkan teko terbuka. Sehingga mereka bisa keluar dan ternyata air mata itu adalah obat untuk menyembuhkan saudara-saudaranya. Giliran si tiga yang mengajar Panglima, ia bertarung dengan sengit. Teman-temannya malah tidak membantunya. Saat si tiga ditipu dengan Panglima yang pura-pura kalah, ia dilempar dan akan tertombak. Namun ia diselamatkan oleh si lima yang ternyata bisa terbang. Karena ia takut dengan ketinggian, ia pun terjatuh. Dan ayahnya punya ide mengatasi itu. Dan terjadilah pertarungan konyol dan Panglima pun tertombak dan ia pun tewas. Setelah dirasa selesai, Panglima yang disangka tewas ternyata masih bisa menusukkan tombak ke dada si ayah. Akhirnya si tiga memukul Panglima hingga masuk ke teko dan Panglima berubah menjadi tai. Tusukan tersebut membuat ayah sekarat dan ia pun berwasiat kepada anak-anaknya. Dan ayah meninggal dan semua merasa sedih. Namun anak-anak mengetahui suatu cara, yakni mereka kembali menjadi mutiara agar si ayah bisa hidup lagi. Dan setelah hidup, ia hamil lagi dan ia akan melahirkan 10 anak dan film pun berakhir. Iya kan?